Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa iman rahimakumullah, sabaratosna Allah subhanahu wa ta'ala miwarang ka urang sadayana kanggo meminta tolong dengan bersabar. Maka sabar yang biasanya karena musibah. Nah, di 154 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa di antara musibah yang terbesar selama di dunia ini adalah kematian. Allah mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kau mengatakan bagi orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati. Bahkan ahyaun, mereka itu hidup, walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak sadar. Wa iman rahimakumullah, kita menganggap bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya, padahal kematian adalah awal dari sebuah keabadian. Kematian yang kita pahami itu adalah sebenarnya ketidakadanya lagi di pentas dunia. Tos cekap segitu disebut maut mah kurang geus eueuh deui di muka bumi ta eta. Adapun ketika yang lainnya, karena kita berada pada dimensi yang lain juga, maka ketika kita tidak ada di sini lagi, belum tentu kita tidak ada selamanya di dunia yang lain. Oleh karena itu, kematian itu di dalam bahasa Arab menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dikatakan dalam beberapa definisi. Yang pertama adalah tidak adanya kekuatan untuk tumbuh. Nah, nu kieu ge disebut maut. Contohna naon? Sapertos batu disebutnya benda mati, sebab tidak ada kekuatan untuk tumbuh, tadi disebutnya teh mati. Nah, bahkan tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman juga disebut sebagai baldatan maitan, sebagai tanah atau negara yang mati. Yang kedua disebutkan adalah zawal quwwati wal hasyati, telah menghilangnya kekuatan dan juga telah menghilangnya kemampuan panca indera. Ini juga disebut sebagai kematian. Ini lebih cocok kepada ciri-ciri atau muqaddimah kematian, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Zakaria, ya laitani mitu qabla hada. Ini oleh Siti Maryam, ya laitani mitu qabla hada, wahai Tuhanku, andai saja aku mati sebelum mengalami bagaimana repotnya ujian mengandung Nabi Isa dalam keadaan tidak mempunyai suami. Kemudian khotimah rahmatullah, yang ketiga juga mati itu disebutkan bahwa hilangnya kekuatan akal, yang disebut dengan kebodohan. Ini juga sama bahwa orang itu, manusia itu hidup karena ilmunya. Ini dikatakan sebagaimana ketika manusia pikun, disebutkan sebagai ila ardalil umur, sebagai umur yang pikun, yang menyedihkan, yang menghinakan, karena pada saat manusia tidak lagi bisa menggunakan akalnya karena sudah pikun, maka dia tidak ada yang dihormati, tidak ada yang dihargai. Sepintar-pintar apapun dia sudah tidak lagi bermakna, karena sudah tidak tahu namanya sendiri, sudah tidak tahu istrinya sendiri, dan sudah melupakan apapun yang pernah diingat selama masa hidupnya. Kemudian di khotimah rahimakumullah, ini sebagaimana di dalam surah Al-An'am 122, awaman kana maitan fa ahyainahu, atau dengan ayat yang lain innaka la tusmi'ul mauta. Awaman kana mayitan, apakah yang sudah mati, fa ahyainahu, maka kami hidupkan kembali. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak mengetahui, kemudian kami beri ilmu pengetahuan, maka dia itu menjadi hidup. Bahkan di ayat yang lain, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa mendengarkan
membuat mendengar orang-orang yang sudah mati. Nah, maksudnya mati di sini adalah orang-orang bodoh yang tetap berada dalam kebodohannya. Di bejaan oge nu kitu mah teu ngarti-ngarti teu daek abus. Bahasa sana abus ti jeuli katuhu kaluar ti beca tah cenah ieu teh abus-abus acan. Teu abus-abus acan. Bahkan hese sebenarnya mah aya nu babari abus hese kaluar. Justru kudu nama babari abus nyata hese kaluar. Mah babari abus babari kaluar. Sebenarnya mah babari abus hese kaluar. Nah, ikhwati rahimakumullah, kemudian yang keempat disebut sebagai al-hazanu. Nah, ini kesedihan. Wa yatihil mautu min kulli mayyitin makanin wa ma huwa bimayyit. Dan datanglah kesedihan dari berbagai tempat padahal dia itu belum meninggal dunia. Ini menyedihkan bagi orang-orang yang masih hidup saja sudah banyak kesedihan, tidak ada kebahagiaan padahal dia itu belum meninggal dunia. Maka tidak terbayang ketika meninggal dunia kesedihannya akan besar dihadapi oleh dirinya. Nah, yang kelima ini terakhir, inilah yang dimaksud dengan pemahaman kita bahwa kematian itu adalah al-manam, yaitu tidur. Cuman tidurna aya dua, aya al-manam khafif. Jadi tidur dalam keadaan ringan, lain mah hudang deui. Seperti baru tidurnya kita tadi ketika waktu malam kemudian bangkit lagi atau bangun lagi. Nah, yang kedua al-mautu nyata an-naumu saqilun. Jadi tidur dalam keadaan berat. Tapi merongkah tidurna teh tak anu yang sudah meninggal itu sebutkan nam sholihan. Tidurlah dengan tenang, dengan nikmat karena dia akan tidur dalam jangka waktu yang sangat lama sampai dibangkitkan nanti ketika hari kiamat. Nah, inilah kematian yang sebenarnya itu adalah kematian tidur dalam jangka waktu yang sangat berat dan sangat panjang. Masalahna da ai naum khafif jeung naum sakil oge angger ruh urang sadayana geus teu napol dina awak. Ku Allah dicepenganana mah ngan nalika kudang deui ketika tidur biasa ku Allah dilepaskeun deui ada can waktuna maut. Tah ketika kita itu tidurnya jangka waktu yang lama maka ditahan, tidak akan dilepaskan lagi. Ketika tidak dilepaskan lagi, si jasad ini tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang memakmurkan, tidak ada umurnya lagi. Lama kelamaan akan busuk, lama kelamaan tidak akan ada yang menghidupkan, tidak bernapas, tidak mengalir jantung, tidak bergerak dan yang lainnya. Maka itulah kematian yang sebenarnya. Sedangkan ruhnya sudah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia itu meninggal dunia. Nah, beda lagi dengan ikhwatimar rahimakumullah yang disebut dengan kematian dalam medis. Medis itu menyatakan matinya seseorang itu ketika oksigen tidak ada lagi masuk ke dalam otak. Nah, itu yang terakhir. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini, dan jangan engkau mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka sudah mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Padahal sebenarnya mereka itu hidup akan tetapi mereka itu engkau tidak menyadarinya. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia juga ketika sudah meninggal yaitu masih bisa mendengar, artinya dia hidup. Karena di dalam hadis dikatakan ketika mayit itu diletakkan dan kemudian dia itu sudah mulai akan ditanya di alam kubur, yasma'u qur'ani alaihi, kalau dia itu mendengar derap langkah dua telapak kaki dari sandal yang dipakai oleh orang-orang yang mengantarkan kematian. Bahkan dia juga berbicara kodimuni burukeun nalika keur dipanggul ka kuburanana teh gitu. Kenapa? Karena dia sudah melihat kebaikan yang sudah dia persiapkan dengan balasannya. Adapun orang-orang yang banyak dosa kemudian tidak mempunyai banyak amal soleh, dia berteriak ingin dikembalikan ke dunia. Maka ikhwati iman rahimakumullah, hidup itu ternyata
bukan hanya berakhir dengan terlepasnya ruh dari jiwa, karena ruhnya itu akan tetap hidup sebagaimana ketika manusia nanti dibangkitkan di alam kubur. Nah, rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis bahwa arwah-arwah para syuhada itu dia masuk ke rongga-rongga burung yang berterbangan di surga. Kemudian rahimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, sok hayang naon ayeuna cenah. Sabab geus karasa kanikmatan, ku nikmat ningali surga na wae oge, kacida nikmatna. Ngan ai karasa kumaha nikmatna, tapi ai dalam bentuk manuk mah da teu bisa menikmati gitu. Jadi urang teh aya dina jasad manuk, ningali ku panon manuk gitu. Lamun dahar ku pamatuk manuk, istilahna jadi terbatas, tapi itu sangat nikmat. Sampai ketika ditanya sok hayang naon, rek kumaha kami minta deui, padahal kami sudah diberikan apa yang tidak diberikan oleh orang-orang yang selain kami. Nah, tapi kalau teh ditanya gua kadinya teh nepikeun ka maradhana nanya deui, ya Allah, lamun anjeun naros kami hayang dibalikeun deui ka dunya. Naon kan ieu geus nikmat, kami hayang perang deui, terus dipaehkeun deui mati syahid, kemudian perang deui, terus mati syahid nepikeun karebuan kali ge daek. Ku nikmat-nikmatna mendapatkan pahala dari mati syahid. Maka ikhwati iman rahimakumullah, syahid yang dimaksud adalah ketika berperang di jalan Allah. Namun syahid secara penamaan juga banyak dikatakan dalam hadis-hadis. Orang yang syahid disebut juga bagi orang yang melahirkan kemudian meninggal dunia, orang yang menuntut ilmu kemudian meninggal dunia, orang yang mempertahankan hartanya ketika dirampok juga disebutkan syahid, orang yang terkena pandemi kemudian dia bersabar itu syahid. Tapi lain kabehanana itu, tapi anu sabar. Sabab ku sabarna eta dina nalika tumibana musibah teu ngajadikeun manehanana melanggar aturan Allah. Ta eta disebutkeun syahid teh. Ai maotna bari uring-uringan teu ridho teu ikhlas mah kana naon anu ku Allah Subhanahu wa taala dimikeun mah mungkin disebut syahid. Justru adanya kesyahidan itu karena dia sabar ketika mendapatkan musibah yang dia terima. Dan sabar itu ternyata bukan berserah diri atau bukan berpangku tangan. Buktinya orang yang ketika dibegal kemudian dia melawan dan mati di tangan begal tersebut, nah dia itu mati syahid. Lain anu cicing sabar teh, justru hiji waktu mah anu napikeun ka dipaehanana mempertahankan harta atau kehormatannya. Mudah-mudahan urang kalebet jami-jami dimautkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kaayaan syahid. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.